Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifina Sari Putri Herdiani dari kelas 11 Sosial 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran pada manusia. Selamat menyaksikan. A few moments later. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih. Ini udah ada ininya gambarannya. Nah, jadi ternyata di sistem peredaran darah manusia itu tuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi yang pertama akan saya jelaskan itu adalah sistem peredaran darah kecil. Sebelum itu, ternyata jantung kita itu punya 4 bagian, yaitu ada atrium. Jadi atrium itu adalah serambi. Serambi dibagi lagi jadi dua, yaitu ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Nah, terus ada lagi nih di bawahnya, yaitu adalah ventrikel. Ventrikel atau yang disebut bilik. Bilik juga ada dua, bilik kiri dan bilik kanan. Nah, kalau peredaran darah kecil itu tuh bermula dari ventrikel kanan. Jadi, ventrikel kanan itu tuh dia membawa darah yang akan karya karbon dioksida. Dia akan memompa untuk melewati paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, jadi dia berawal dari ventrikel kanan yang akan pergi ke paru-paru melewati yang namanya arteri pulmonari. Nah, jadi dari arteri pulmonari tadi darah akan dibawa ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini bakalan terjadi pertukaran. Jadi, darah yang kaya karbon dioksida tadi bakalan dikeluarkan dan akan diserap oksigen oleh darah kembali. Nah, yang itu bertugasnya siapa? Yaitu dia adalah tugasnya dari alveolus. Jadi paru-paru ini di dalamnya ada alveolus yang bertugas untuk menukarkan karbon dioksida tadi menjadi oksigen. Nah, darah yang udah oksigen tadi bakalan balik lagi ke jantung melewati vena pulmonari. Nah, dari vena pulmonari dia bakalan balik lagi ke serambi kiri. Nah, itu dia peredaran darah kecil. Nah, kita langsung lanjut aja ke peredaran darah besar. Kalau peredaran darah besar, dia berawal dari ini. Dia berawal dari darah yang kaya akan oksigen tadi akan dipompa oleh ventrikel kiri atau bilik kiri melewati yang namanya arteri sistemik. Nah, darah yang akan kaya oksigen yang udah bersih tadi, dia bakalan pergi ke seluruh tubuh melewati yang namanya arteri sistemik. Nah, arteri sistemik tadi bakalan ngedarin darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi ternyata ada kapiler dari seluruh jaringan tubuh di mana terjadi pertukaran gas lagi. Pertukaran gas tadi apa lagi? Nah, darah yang kaya akan oksigen tadi bakalan diubah lagi ke karbon dioksida oleh tubuh. Jadi, dia bakalan balik lagi nih. Darah yang udah oksigen tadi, dia bakalan jadi darah karbon dioksida lagi. Karbon dioksida. Nah, dia bakalan balik lagi ke vena sistemik. Dia bakalan melalui vena sistemik dan bakalan balik lagi ke jantung yang bagian kanan. Atau dia bakalan pergi ke yang namanya atrium kanan. Itu dia peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pokoknya peredaran darah kecil itu adalah jantung, di mana jantung melewati paru-paru. Sedangkan kalau peredaran darah besar, di mana jantung melewati seluruh tubuh atau memompa udara ke seluruh tubuh, memompa darah. Tapi bedanya dia ada karbon dioksida dan ada oksigen. Kalau peredaran darah kecil, dia pertukaran antara darah yang kaya akan karbon ke oksigen. Sedangkan peredaran darah besar itu tuh dia merubah dari darah yang kaya akan oksigen ke karbon dioksida. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.